Sekelompok orang yang padat berkumpul di luar kota gurun pada hari berikutnya. Kebisingan bercampur dan berubah menjadi gelombang besar yang menyebar ke kejauhan. Kelompok Xiao Yan berdiri di belakang. Mereka mempelajari lebih dari 1.000 orang yang berkumpul di depan dan tanpa sadar menggelengkan kepala mereka tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala seperti itu. Tidak jauh di depan kelompok besar ini adalah hutan asli yang dipenuhi dengan aura kuno. Pohon setinggi 1.000 kaki berdiri seperti raksasa. Pohon-pohon menutupi matahari. Bahkan cahaya dari langit kesulitan menerangi hutan. Sekilas, bagian hutan yang paling dalam dipenuhi dengan kegelapan yang menakutkan. Kadang-kadang, beberapa raungan binatang buas dipancarkan dari dalam, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Orang-orang ini semua telah terpikat oleh pohon bodhisattva kuno sampai kehilangan akal sehat mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Wilayah tanah gurun kuno disebut sebagai tempat terlarang manusia. Bahkan seorang elit Douzun kemungkinan akan mati setelah memasukinya. Namun, banyak dari mereka yang berkumpul di sini hanya memiliki kekuatan Douzong atau bahkan Dou Huangs. Jika orang-orang ini memasuki wilayah kuno, masalah apapun yang mereka temui akan membunuh mereka. Mereka akan berubah menjadi pupuk untuk pohon-pohon yang menjulang tinggi. Namun, daerah gurun kuno ini memang cukup menakutkan, kata dokter peri kecil dengan lembut. Semua orang merasa kecil di bawah pepohonan raksasa. Seseorang merasakan ketidakberartian saat melihat tahun-tahun yang sangat panjang yang membentang kembali ke zaman kuno. Wilayah ini dikenal sebagai tempat tertua di benua itu. Xiao Yan mengangguk. Dia menarik matanya yang memindai. Ada terlalu banyak orang yang hadir. Dia tidak dapat menemukan sosok yang dikenalnya. Setelah mengalihkan pandangannya, keributan mulai secara bertahap menyebar ke kerumunan yang sangat besar ini. Tampaknya orang-orang ini berencana untuk menyerang. Gemuruh. Ribuan orang lari, menyebabkan daratan bergetar dan bergemuruh. Raungan keras terdengar saat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas pergi dengan suara desir, dan dengan cemas menyerbu ke wilayah kuno yang tenang ini. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan aktivitas menakutkan yang dibuat orang-orang ini. Dia dengan lembut berkata, kami akan masuk setelah sebagian besar dari mereka masuk. Karena mereka ingin menjadi yang di garis depan, kami akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Trio dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kelompok itu duduk di tempat yang sunyi. Mereka menunggu sekitar setengah jam sebelum Xiao Yan akhirnya bangun. Dia melihat ke hutan, yang tampak kacau karena banyaknya orang. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita bergerak. Semuanya, hati-hati. Jari kaki Xiao Yan menempel di tanah setelah kata-katanya terdengar. Dia memimpin saat dia berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu menuju hutan kuno dengan kecepatan seperti kilat. Cailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Cahaya di sekitar Xiao yang tiba-tiba meredup saat dia menyerbu ke dalam hutan kuno. Gelombang aroma daun busuk menyebar ke segala arah. Sosok Xiao yang berhenti sejenak setelah memasuki hutan. Dia melirik banyak kelompok kecil yang jaraknya dekat, tapi dia tidak punya niat untuk berhenti dan mengobrol dengan mereka. Jari-jarinya menempel di dahan pohon, dan sosoknya terus bergegas ke depan. Kelompok Xiao yang cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah maju lebih dari 5 kilometer. Tidak ada kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Meskipun sesekali mereka bertemu dengan 1 atau 2 binatang buas ini akan diserang oleh semua orang sebagai satu kelompok dan diubah menjadi daging cincang. Meski perjalanannya mulus, Xiao Yan akhirnya merajut alisnya. Wilayah tanah gurun kuno dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia. Tidak mungkin untuk menjadi sedamai ini. Tempat ini mungkin hanya tepi, tapi tidak semulus ini. Perhatian berangsur-angsur naik di hati Xiao Yan saat pikiran ini muncul. Kecepatan gerak ke depannya sedikit melambat. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kelompok besar di depan dari jauh.
Dengan orang-orang ini sebagai pengintai, kelompok Xiao Yan akan memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cailin dan yang lainnya memahami pikiran di hati Xiao Yan. Karenanya, mereka juga tetap berhati-hati. Kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Xiao Yan meningkat saat mereka secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh dari perbatasan wilayah Tanah Gurun Kuno. Desir. Beberapa sosok melintas melalui hutan yang remang-remang dan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Kabut racun telah muncul di sekitar sini, mata cantik dokter peri kecil menyapu sekelilingnya. Dia sangat terbiasa dengan kabut racun. Oleh karena itu, dia mendeteksi uap racun saat itu muncul. Kelompok Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar peringatannya. Racun di wilayah Tanah Gurun Kuno ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, bahkan seorang elit Douzun akan mati karenanya. Konsumsi pil penolak racun ini akan membantu melawan racun ini. Dokter peri kecil tersenyum. Dia menyerahkan beberapa pil obat merah ke kelompok Xiao Yan. Dia memang lebih rendah dari Xiao Yan dalam hal penyempurnaan pil, tetapi pemahamannya tentang racun kemungkinan berada pada tingkat di mana bahkan 10 Xiao Yan lebih rendah darinya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika kelompok di depan tiba-tiba mengirimkan jeritan yang menyedihkan, menyebabkan beberapa kekacauan. Sepertinya mereka telah diracuni, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Uap beracun di tempat ini cukup mematikan. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, menghirup sedikit saja bisa berakibat fatal. Orang-orang ini telah merasakan nasib buruk karena terlalu percaya diri. Mari kita bergerak, Xiao Yan dengan lembut berbicara setelah melihat semua orang mengkonsumsi pil penolak racun. Mereka meningkatkan kecepatan mereka. Dia tidak memiliki hati untuk menyelamatkan semua orang yang tidak beruntung itu. Karena mereka telah sampai sejauh ini dan tidak bisa menahan keserakahan di hati mereka, mereka bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Dengan peningkatan kecepatan mereka, kabut racun di sekitarnya menjadi lebih padat. Tangisan menyedihkan yang disalurkan juga menjadi lebih tajam. Pada akhirnya, fluktuasi douki yang liar dan kejam dipancarkan. Itu mungkin dari beberapa ahli yang diracuni, yang telah kehilangan akal sehatnya. Bang! Kelompok Xiao Yan mengerutkan kening saat mereka keluar melalui kabut racun. Fluktuasi douki yang sangat intens tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan mereka. Alis Xiao Yan berkedut saat dia merasakan fluktuasi ini. Dia mengurangi kecepatannya, dan tubuhnya muncul di tanah. Dia melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Wajah jenazah masih menyimpan rasa takut dan penyesalan. Seorang elit Douzun, Xiao Yan mendesah lembut. Orang yang tidak beruntung ini adalah Douzun asli. Tidak disangka bahkan seorang ahli tidak dapat menahan racun. Racun di tempat ini sepertinya sedikit misterius. Seorang elit Douzun mampu melepaskan doukinya dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Racun biasa tidak akan berguna melawan mereka. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia bergumam. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan mengambil uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar sesaat kemudian sementara wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Apa masalahnya? Xiao Yan buru-buru bertanya saat melihat ekspresi jelek dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan lembut menghembuskan napas. Dia dengan lembut berkata, ini memang aneh. Ini bukan racun, tapi cacing beracun. Cacing beracun? Xiao Yan terkejut. Matanya menatap kabut racun, tetapi dia tidak menemukan jejak cacing beracun. Cacing beracun ini sangat kecil. Mereka sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang, mereka melayang di dalam hutan ini. Orang-orang itu telah mengisap ratusan juta cacing beracun kecil, kemungkinan besar hal-hal ini juga ada di tubuh Anda. Tubuhku menyembunyikan racun yang sangat mematikan.
Mereka akan diracuni sampai mati oleh racun ki saya saat mereka memasuki tubuh saya. Mendesis. Kelompok Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka mendengar kata-katanya. Tubuh mereka benar-benar mati rasa. Xiao Yan bereaksi cepat setelah merasa mati rasa sesaat. Api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai beredar. Itu menyapu setiap bagian tubuhnya, dan suhu tinggi meresap ke dalam pembuluh darahnya. Kiek kiek kiek. Sementara Xiao Yan sedang mengedarkan api surgawi, suara kicau yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa tiba-tiba terdengar. Sepertinya cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya sedang dibakar sampai mati dalam sekejap. Hal-hal sialan ini. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia menjentikan jarinya dan kumpulan abu hitam melesat keluar darinya. Itu adalah abu dari cacing beracun yang telah memasuki tubuhnya. Xiao Yan dengan cepat mengumpulkan sekelompok api surgawi di tangannya setelah mengusir cacing beracun di tubuhnya. Dia kemudian menampar api ke Cai Lin, King Lin, dan sesepuh bernama King Cheng. Temperaturnya yang tinggi memasuki tubuh mereka melalui kulit mereka, dan teriakan kicauan juga keluar dari tubuh mereka, menyebabkan jantung seseorang terasa dingin. Jangan melangkah keluar dari radius 50 kaki di sekitarku. Cacing beracun ini bisa mengabaikan douki yang melindungi tubuh seseorang. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu dia saat dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Sekelompok api ungu coklat dengan jejak putih melayang di atas kepalanya saat suhu yang sangat tinggi menyebar dan secara kebetulan menutupi area dalam radius 50 kaki di sekitarnya. Kabut racun tampak terkejut saat suhu tinggi ini menyebar. Itu dengan cepat menarik diri dan tidak lagi berani menembus radius 50 kaki di sekitar Xiao Yan. Hanya lapisan kabut racun ini saja yang akan dapat memblokir 80% orang. Wilayah tanah gurun kuno ini memang sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengeluarkan kabut racun. Jika bukan karena kemampuan dokter peri kecil untuk mendeteksi racun, jumlah cacing racun di tubuh mereka akan meningkat. Begitu jumlah cacing racun telah mencapai tingkat yang menakutkan, mereka akan menyebabkan kelompok mereka menderita banyak korban dan luka. Hei, bagaimanapun, hanya ini saja tidak akan bisa menghalangi kita. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Matanya sangat panas saat dia melihat ke arah wilayah yang lebih dalam di wilayah tanah gurun kuno. Sepertinya beberapa dari para ahli dengan kemampuan telah menyerang. Oleh karena itu, dia juga perlu meningkatkan kecepatannya. Dia pasti akan mendapatkan hati bodhisattva. Jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema melalui hutan, yang dipenuhi oleh kabut racun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menyeramkan. Desir. Suara deras angin tiba-tiba muncul di dalam kabut racun yang tebal. Beberapa cahaya dari nyala api samar-samar menghasilkan bayangan. Kabut racun di sekitarnya tampak ketakutan saat gugusan api muncul. Kabut racun mundur dengan sendirinya, membentuk jalur yang jelas. Tampaknya cacing beracun ini cukup takut dengan api surgawi. Dokter peri kecil memeriksa jalan yang terbentuk di depan mereka. Dia berbicara sambil tersenyum. Cacing paling beracun bersifat yin dan dingin. Api surgawi adalah yang kuat dengan panas alami. Cacing itu secara alami takut padanya. Xiao Yan tersenyum. Dia menoleh dan melihat ke depan. Tanah gurun kuno berdiri sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan lembut menghela nafas dalam hatinya sekali lagi. Ini hanya wilayah terluar. Dia tidak tahu penghalang seperti apa yang akan dia temui begitu dia melangkah lebih dalam. Kabut racun secara bertahap menipis. Sepertinya kita akan melewati wilayah ini. Cai Lin melihat sekeliling mereka. Itu sedikit lebih jelas dibandingkan sebelumnya, menyebabkan dia membuat pernyataan. Ayo percepat. Retret saya kali ini telah menunda kami. Beberapa faksi besar di dataran tengah mungkin telah memasuki bagian tengah dari wilayah tanah gurun kuno. Xiao Yan mengangguk. Jari-jarinya menempel di tanah, dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Beberapa sosok mengikutinya dengan kecepatan seperti kilat. Indra Cai Lin benar.
Kabut racun di sekitarnya mulai menipis secara bertahap saat kelompok mereka berkelana lebih dalam. Pada akhirnya, kabut racun hilang sama sekali. Kelompok Xiao Yan melompat ke batu besar setelah mereka keluar dari kabut racun. Mata mereka menyapu tanah di depan mereka, hanya untuk melihat aliran gunung yang lebarnya ribuan kaki. Aliran gunung sangat dalam, dan kabut racun bertahan di dalamnya, menyebabkan seseorang tidak melihat ujungnya. Jika seseorang mengangkat matanya, dia akan melihat pegunungan tak berujung di belakang aliran gunung ini. Pegunungan ini sangat tinggi, tampak seperti banyak naga besar yang sedang tidur. Aura kuno dan tak terbatas menyebar dari pegunungan, bertahan di atas tanah. Tempat itu adalah wilayah tanah gurun kuno yang sebenarnya. Xiao Yan dengan lembut mengembuskan napas saat dia mempelajari pegunungan yang jauh. Matanya sedikit muram. Dia samar-samar bisa merasakan banyak aura ganas di pegunungan kuno yang tak berujung. Aura ini bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan bahaya. Binatang buas dari gurun ini telah selamat dari dunia yang terisolasi. Mereka terus berkembang biak sejak zaman kuno dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Magical Beast dengan peringkat yang sama karena kekerasan mereka, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan Magical Beast tidak dapat dibandingkan. Tetua Pavilion Bintang Jatuh itu, King Cheng, dengan lembut menghela nafas di samping Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan manik yang berisi warna zamrud muncul di telapak tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang telah diendapkan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva sejak saat itu. Wilayah tanah gurun kuno ini sangat luas. Tidak mudah menemukan lokasi pohon purba bodhisattva. Selain itu, ada banyak binatang buas yang hadir. Dengan barisan mereka, mereka kemungkinan akan berakhir dengan nasib buruk jika mereka secara acak menyerang. Xiao Yan memegang benih bodhisattva di tangannya. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan aktivitas di dalam benih bodhisattva. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia perlahan membuka matanya. Pandangannya ke arah barat laut saat dia berkata dengan lembut, tempat ini sepertinya terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Saya tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun, dari sedikit informasi yang telah dikirimkan dari benih bodhisattva, seharusnya ke arah itu. Ayo pergi. Xiao Yan mengembalikan benih bodhisattva. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia menekan jari-jari kakinya ke dalam batu besar. Tubuhnya terangkat seperti burung besar. Setelah itu, dia melangkah melalui udara kosong dan dengan cepat bergegas ke sisi lain dari aliran pegunungan. Kelompok Cailin mengikuti di belakangnya. Celah 1000 kaki ini mungkin tampak luas, tetapi dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka muncul di sisi lain dalam sekejap mata. Namun, mereka baru saja mencapai sisi lain ketika beberapa raungan binatang tiba-tiba terdengar dari tanah, dan beberapa sosok hitam membawa bau mual yang pekat saat mereka menerkam menuju Xiao Yan di udara dengan kecepatan seperti kilat. Hati-hati! Serangan mendadak ini menyebabkan Cailin dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan peringatan. Bang! Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin yang menakutkan menyapu, menabrak bayang-bayang hitam. Sepasang binatang buas berbentuk macan tutul hitam bermata merah jatuh dari langit di tengah-tengah suara renggekan. Sepertinya ada banyak binatang buas di wilayah ini. Kita tidak bisa terbang. Jika tidak, kami akan menarik perhatian beberapa orang yang telah masuk dan juga binatang buas yang merepotkan itu. Cailin sedikit mengerutkan kening dan berkomentar. Iya. Xiao Yan mengangguk. Binatang buas di tempat ini mungkin tidak terlalu kuat, tapi begitu mereka menjelajah lebih jauh, binatang buas di dalam akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Karena itu, dia tidak keberatan dan segera mendarat di tanah. Swoos! Beberapa suara deras angin ditransmisikan dari belakang setelah kelompok Xiao Yan mendarat. Beberapa sosok dengan cepat tiba. Mereka tetap di udara dan dengan hati-hati melihat kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga melirik beberapa sosok itu.
Orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Douzun. Namun, hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah orang-orang ini bisa melewati kabut racun. Ayo pergi. Xiao Yan tidak terlalu fokus pada orang-orang ini, dia juga tidak berniat untuk mengobrol atau bepergian dengan mereka. Tujuan semua orang di tempat ini adalah pohon kuno Bodhisattva. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa benar-benar membentuk aliansi. Sebuah kelompok yang terus-menerus menebak satu sama lain bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan jari kakinya menempel di tanah saat tubuhnya dengan lembut melayang ke kejauhan. Cailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa sosok yang baru saja tiba mengerutkan kening ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan lepas landas. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Mereka dapat merasakan bahwa kelompok Xiao Yan lebih kuat dari mereka, dan tindakan Xiao Yan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa mengubah arah dan melanjutkan perjalanan mereka. Melolong. Raungan binatang buas yang panjang, yang datang dari dalam wilayah kuno, terus bergema di langit. Bang! Pilar Douki yang ganas tiba-tiba melesat keluar dari hutan. Setelah itu, tanpa ampun bertabrakan dengan tubuh binatang buas besar. Racun kuat di pilar segera menghilangkan kekuatan hidup di dalam tubuh binatang buas itu. Sebelum binatang itu bisa mengeluarkan suara gemuruh dari tenggorokannya, tubuh besarnya runtuh dan mengguncang pegunungan. Beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari hutan saat binatang buas besar ini jatuh. Mereka adalah kelompok Xiao Yan, yang telah memasuki wilayah tanah gurun kuno. Untungnya, kemampuan binatang buas untuk melawan racun ini tidak pada tingkat yang tidak bisa ditangani. Dokter peri kecil melihat tubuh binatang buas yang benar-benar menghitam saat dia berbicara dengan lembut. Mari kita istirahat sebentar dan menunggu penatua King Cheng kembali dari pengintaian. Xiao Yan melihat ke kejauhan. Meskipun mereka telah memilih untuk menghindari binatang buas selama perjalanan mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari pertempuran seperti itu. Daya pikat pohon kuno Bodhisattva terlalu besar. Bahkan klan kuno itu tidak akan mudah menyerah, apalagi faksi besar lainnya. Namun, kami belum menemukan kelompok-kelompok itu dari faksi besar. Dokter peri kecil duduk di atas batu di sampingnya saat dia berkata, berdasarkan kekuatan dan kecepatan mereka, kemungkinan kemajuan mereka saat ini jauh lebih cepat daripada milik kita. Xiao Yan sedikit mengangguk, tapi dia tidak terburu-buru. Jika begitu mudah mendapatkan harta karun seperti pohon Bodhisattva kuno, itu akan sangat memalukan namanya. Meskipun ada banyak faksi yang terlibat dalam pencarian, itu tidak mungkin untuk mendekati pohon kuno Bodhisattva dalam waktu sesingkat itu. Swoos! Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari depan Xiao Yan saat dia sedang merenung di dalam hatinya. Sosok tua dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan. Sosok ini adalah penatua King Cheng, yang telah pergi ke pramuka sebelumnya. Penatua King Cheng, bagaimana ini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya kapan dia melihat penatua King Cheng kembali. Tidak ada yang terlalu berbahaya di depan kami, tapi saya bertemu dengan sekelompok orang. Saya diam-diam mengamati mereka. Tampaknya mereka berasal dari sekte langit yang mendalam. Penatua King Cheng menjawab. Sekelompok dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama ini. Tak disangka bahwa faksi pertama yang dia temui setelah memasuki wilayah kuno adalah sekte langit yang mendalam, yang telah membuatnya merasa tidak enak. Dia memiliki ketidaksepakatan besar dengan mereka. Konflik kemungkinan akan pecah jika dia bertemu mereka. Saya mendengar mereka berbicara saat saya mengamati mereka dengan diam-diam. Oh! Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya tertuju pada penatua King Cheng. Sepertinya ada kelompok dari fraksi lain di depan mereka. Mereka berencana untuk menghabisi grup ini secara diam-diam. Penatua King Cheng tertawa. Tidak perlu terlibat. Biarkan mereka saling menggigit. Kami akan menuju ke jalan kami sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa tetap damai. Mereka masih memikirkan bagaimana menyakiti orang lain pada saat seperti itu, tapi dia baru saja bangun ketika dia tiba-tiba bertanya, dari faksi mana kelompok di depan?
Mereka tampaknya dari sekte bunga. Penatua King Cheng berpikir sejenak dan menjawab. Sekte bunga. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terhenti saat dia bangun. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena sekte bunga ada di sini, dia bertanya-tanya apakah Yun Yun ada di antara mereka. Jika dia hadir, tidak mungkin dia berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Hal-hal sialan ini. Kepala Pavilion Junior, apa yang kamu rencanakan? Penatua King Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kapan dia melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi suram. Serang, hancurkan sekte langit yang mendalam. Xiao Yan perlahan berdiri. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang sedingin es. Dia belum menyelesaikan skor dari terakhir kali saat dia disergap. Setelah bertemu mereka kali ini, dia tidak akan membiarkan mereka pergi apapun yang terjadi.